Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama aku Uci di Dapur Mam Uci. Apa kabarnya kalian semua? Tentunya kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus bisa menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh kita sendiri agar imun tetap stabil. Dan juga sebagai orang tua, kita harus bisa menjaga imunitas anak-anak kita agar tetap stabil di masa pandemi seperti sekarang. Dan hari ini aku ingin membagikan satu resep kesayangan keluargaku. Resep sayuran tempura, atau biasa kita sebut sayur goreng crispy. Nah, biasanya anak-anak kalau dengar kata sayur langsung alergi ya Mams. Hari ini aku akan sharing gimana caranya anak-anak tetap bisa untuk makan sayur dan juga bisa jadi ide bisnis sayur tempura frozen buat kita semua. Jadi selain kita bisa bikin makanan yang enak buat anak kita juga bisa berbisnis dari rumah Mams. Nah sekarang kita lihat bahan-bahannya yuk. Dan kita mulai untuk memasaknya. Untuk resep ini aku menggunakan 1 buah brokoli. Jangan lupa kita memilih brokoli yang masih segar seperti ini ya Mams. Dan kita cuci terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Dan aku juga menggunakan 1 buah wortel. Dan juga 1 buah labu siam. Dan aku juga menggunakan 1 buah bawang bombay. Dan untuk balurannya aku menggunakan 240 gram tepung bumbu serbaguna, boleh merek apa aja ya. Dan aku menggunakan 200 gram tepung roti, kalian juga bisa memilih merek apa aja ya Mams. Nah sekarang kita mulai cara memasaknya ya. Pertama-tama kita akan memotong terlebih dahulu brokolinya ya. Dan kita masih menggunakan batang dari brokolinya agar nanti terlihat cantik brokolinya. Dan untuk teknik pemotongannya ada seperti di video ya Mams. Nah masih menggunakan batang seperti ini. Setelah semuanya dipotong, kemudian kita cuci bersih brokolinya dan kemudian kita tiriskan. Next kita akan mengupas wortelnya. Sebaiknya kita memilih wortel yang masih segar dan panjang ya Mams. Setelah itu kita cuci bersih wortelnya. Dan kemudian kita akan bagi 3 wortelnya seperti yang di video dan kita iris panjang-panjang seperti ini. Jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis ya Mams, agar mudah dalam proses pembentukannya nanti. Nah kira-kira seperti ini bentuk wortelnya. Next kita akan mengupas labunya. Sama seperti wortel tadi, kita akan memotong-motong dan mengiris memanjang labunya. Kira-kira seperti yang ada di video ya Mams. Nah kira-kira seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan mengupas bawang bombay. Dan untuk bawang bombaynya kita akan mengiris-iris bawang bombaynya. Usahakan tetap berbentuk bulat dan jangan terlalu tipis ya Mams. Kita hanya menggunakan bagian tengah dari bawang bombaynya dan bagian ujungnya tidak kita gunakan karena kita akan memerlukan bagian yang bentuknya bulat. Kemudian kita pisah-pisahkan bawang bombaynya seperti yang di video ya. Nah kira-kira seperti ini ya. Next kita akan menyiapkan semua bahan untuk baluran. Siapkan tepung bumbu, kemudian cairkan tepung dengan air. Dan kemudian kita akan menyiapkan tepung panir. Lalu kita ambil satu persatu sayurnya, kemudian kita celupkan di tepung bumbu sampai semua bagian sayurnya terselimuti dengan tepung. Kemudian kita baluri dengan tepung panir.
Dan teknik untuk pencelupan dan pemberian tepung panirnya ada di video ya Mams. Setelah semua sayurannya dibaluri dengan tepung bumbu, kemudian dimasukkan ke tepung panir dan dibaluri dengan tepung panir semua bagian sayurnya. Dan ditekan-tekan seperti ini agar semua tepung panirnya lengket dan menyatu dengan sayurnya. Dan terus lakukan seperti tadi untuk semua sayurnya sampai semua sayurnya selesai ya. Dan sekali lagi cara untuk melumuri tepung bumbu dan tepung panirnya seperti yang di video ya Mams. Untuk balurannya kita boleh melakukan 2 kali ataupun 1 kali ya Mams. Setelah melakukan pencelupan 2 kali bisa lebih tebal tepungnya sesuai selera ya Mams. Biasanya bila kita melakukan proses penumpang 2 kali seperti ini akan menjadi seperti ayam goreng. Dan anak-anak akan lebih suka Mams. Nah kira-kira seperti ini wortel yang sudah dibaluri dengan tepung Mams. Dan setelah semua sayurannya selesai bisa kita diamkan di dalam freezer selama 2-3 jam sampai semuanya set ya Mams. Dan sebelum digoreng, semua sayuran yang sudah kita baluri dengan tepung bisa kita masukkan ke dalam kotak-kotak plastik seperti ini ya. Selain menjadi lebih praktis dalam penyimpanan, bisa dijadikan ide bisnis frozen food. Setelah 2-3 jam kita masukkan ke dalam freezer, semuanya akan set dan sekarang kita akan goreng. Kita siapkan terlebih dahulu wajan, kemudian kita beri minyak yang agak banyak karena kita memerlukan teknik deep fry untuk menggorengnya ya Mams. Dan aku menggunakan minyak kelapa dalam menggoreng agar lebih sehat. Dari segi warna dan aroma juga lebih enak loh Mams kalau kita menggunakan minyak kelapa. Tapi tergantung selera ya Mams. Dan setelah minyaknya panas, tahap pertama kita akan menggoreng sayur brokolinya terlebih dahulu ya. Nah setelah minyaknya panas, kita akan masukkan satu persatu sayurannya dan kita akan goreng sampai kecoklatan. Dalam proses penggorengan ini kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja ya Mams, agar semuanya rata. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik agar matangnya merata. Dan setelah semua bagiannya berubah menjadi kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Dan kita akan angkat dan tiriskan semua sayur tempuranya. Dan lanjut ke tahap kedua, kita akan menggoreng semua sayuran tempura yaitu bawang bombay, wortel, dan labunya. Dan kita goreng semuanya sampai berubah warna menjadi kecoklatan ya Mams. Lagi kita hanya menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja dalam proses penggorengan ini agar semuanya matang merata. Untuk sayur yang kita gunakan tadi menghasilkan sayuran tempura yang cukup banyak loh Mams. Bisa kita goreng sebagian dan sebagian lagi bisa kita simpan untuk persediaan atau bisa kita jual.
Dan jangan lupa untuk dibolak-balik agar matangnya merata ya mams. Dan setelah matangnya merata seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Selesai deh semua sayurannya, siap untuk disajikan. Dan sekarang aku siapkan piring sajinya ya. Dan untuk cocolannya boleh kita gunakan saus sambal dan mayones. Dan sekarang kita pindahkan satu persatu sayuran tempuranya ke piring saji ya. Dan terlihat crispy sekali mams. Dan biasanya anak-anak doyan sekali makan yang crispy-crispy seperti ini. Nah, ini dia bawang bombaynya. Dan ini adalah wortel dan labunya. Tampak seperti nugget-nugget seperti itu ya mams. Dan ini bisa mengecoh anak-anak karena dipikirnya ini adalah nugget. Jadi ide makanan ini adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak agar suka dengan sayur. Dan yang terakhir kita masukkan brokolinya. Dan bentuk dari brokolinya ini mirip sekali dengan drumstick. Terlihat mirip sekali dengan ayam goreng crispy ya mams. Nah, selesai deh sayuran tempuranya dan siap untuk dinikmati. Nah, gimana mams? Menarik sekali kan? Dan untuk mams semua yang ingin tahu lebih banyak tentang resep-resep yang aku share di YouTube, bisa follow IG-nya aku di @dapurmamuci ya. Nah, kita bisa cocolin dengan sambal atau saus mayones untuk menikmatinya. Dan sekarang saatnya aku untuk mencicipi. Dan mau tahu rasanya mams? Rasanya mantul banget. Bener-bener gak kalah dengan ayam goreng crispy. Sensasi crispy-nya bener-bener mantul. Bener-bener gurih di luar dan lembut di dalam. Beneran bisa jadi camilan yang enak ini buat anak-anak loh mams. Nah, seperti yang udah aku sebutin tadi, resep ini bisa dijadikan ide bisnis. Tinggal di packing-packing cantik seperti ini, dan kemudian kita beri stiker label nama usaha mams di depannya. Jadi usaha yang cantik deh buat mams semua. Dan sayuran tempura ini beneran enak loh mams. Dan kalau di restoran Jepang harganya mahal loh. Tuh, menu ini recommended banget buat dicobain. Karena dijamin anak-anak pasti suka mams. Dan tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.